Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang pada intro ya, saya sudah pernah muncul. Nama saya Ali Mubasir, boleh dipanggil Ali ya. Ya, jadi kali ini kita akan ngobrol santai ya, karena bagi saya bahwa setiap obrolan, setiap pengalaman itu selalu bisa diambil hikmahnya. Nggak ketang gitu ya, bahasa kebumennya nggak ketang sedikit, tapi setiap pengalaman seseorang itu selalu ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya untuk dijadikan pelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Muhtar yang sudah pengalamannya sangat banyak. Ya, jadi kita harus bisa mengambil pengalaman, intisari pengalaman dari seseorang. Nah, kita sudah kedatangan Mbah Muhtar. Selamat sore Mbak. Sore Pak. Sehat? Alhamdulillah. Jangan tegang Pak, santai Pak. Iya. Lagi santai nih Pak. Santai ini. Iya. Jam segini nyantai udah nggak ada kerjaan. Iya. Santai. Ya, selamat datang Mbak. Jadi kita ngobrol santai Mbak. Karena saya yakin pengalaman Bapak atau jenengan gitu ya, itu sedikit banyak pasti bisa untuk dijadikan hikmah atau dijadikan diambil intisarinya lah seperti itu. Jadi sharing gimana yeah. Jadi nanti ini berbagi untuk para penonton Umah Sinau tentunya. Jadi nanti silakan disimak ya obrolan dengan Mbah Muhtar yang sudah sangat kaya dengan pengalaman. Karena bagi saya prinsip belajar itu dari pengalaman. Jadi ilmu yang didapat dari pengalaman itu akan lebih lebih bersinar. Yeah. Ya, jadi sekarang umurnya berapa? 55. Panggil Mbak, Pak, Kakak, Mbak aja ya. Iya. Umurnya berapa Mbak? 55. Wis tua gitu. Sudah punya anak berapa? Anak 4. 4 ya? 4. Anak 4, istri? Istri ya dibilang ya dulu 1 meninggal. Oh ya. Sekarang punya istri lagi. Istri lagi. Berarti 4 anak itu dari yang pertama. Iya. 2, yang kedua 1. Iya. Jadi yang istri saya bawa 1. Oh iya, jadi 4. Lanang kabeh. Iya. Kaya berarti, kaya anak ya, Pak. Iya. Alhamdulillah kaya. Ini kan Mbah Muhtar itu kan sebenarnya kalau tumbuh dari lokasi geografisnya itu kan hampir mirip dengan saya Pak. Jadi lokasi pegunungan terpencil. Ya. Iya, kalau saya kan seperti itu ya Mbah. Ya. Jenengan kan juga seperti itu. Kalau di tempat saya dulu itu masuk listrik, saya ingat betul Pak. Umur saya itu sekitar kelas berapa ya? 4 SD itu mungkin umur 10 tahunan. Jenengan masa kecil mengalami listrik? Enggak ngalami. Berarti listrik akses listrik itu masuk ke daerah jenengan itu tahun berapa atau usia berapa? Saya usia 40-an lah sekitar itu. Wah, berarti dari umur 0 sampai 40 belum ada listrik. Belum adanya sentir. Iya, nah, sentir itu. Nah, gini penonton. Jadi ada perbedaan yang khas dari apa nih? Pertumbuhan yang sudah erat dengan teknologi dan belum. Bagaimana sekarang kita dimudahkan gitu Pak. Zaman sekarang mau lihat apa, ketik di YouTube, enter dapat. Ilmu apa aja dapat. Tapi di usia Mbah Muhtar zaman dulu untuk belajar sesuatu kan nggak segampang sekarang gitu Mbak. Ya. Ada banyak kesulitan. Mungkin kalau saya pernah baca, bahkan kalau zaman dulu sekali untuk mencari satu riwayat hadis itu harus berjalan berbulan-bulan. Itu untuk tahu satu hadis itu Pak. Nah, tentu kan kalau zaman sekarang tinggal ngetik di Google hadis apa aja kan ada. Contoh kemudahan gampangannya seperti itu. Nah, zamannya Mbah Muhtar ya Mbah. Kan urung ana listrik, sinau. Zaman dulu sinaunya bagaimana Pak? Kalau zaman dulu belajarnya itu seperti apa? Belajarnya ya itu pakai sentir. Kalau malam pakai sentir. Ya, tapi kalau akses sekolahan ada ya zaman dulu. Aksesnya ya nggak ada begitu. Tapi sempat sekolah.
Berarti sekolah SD di Pucangan 1, Pucangan 1. Itu daerah mana itu? Sadang, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ya. Ya. Nah, dari akses yang jauh mboten dari dalem jenengan sampai dari rumah sampai ke sekolahan. Jauh 1 kilo. Jalan kaki. Nyeker mesti Nyeker ya. itu, Oh, jelas. zaman saya itu juga saya masih ngalami nyeker, Mbah. Jadi masih nggak bersepatu itu. Herannya dulu kenapa kok nggak pakai sendal gitu loh. Padahal sendal ada tapi sepatu nggak punya terus nyeker. Harusnya kan dulu sendal pun ya mungkin yang seusia saya pernah ngalami itu sambungan pakai plastik gitu kalau udah putus itu. Ngalami, Mbah? Alami. Iya. Ya itu bandol malah kan. Bandol itu apa, Mbah? Bandol, Apa itu? ban bodol. Oh, bandol itu ban bodol, teman-teman. Iya, jadi ban dibuat sendal seperti itu. Ban bodol. Ya. Terus kalau ke kota, Mbah, ke kota kabupaten atau kecamatan, berapa tahun sekali pas kecil? Kalau kecil ya paling ya berapa tahun ya 1 bulan paling itu belum tentu. Naik apa? Jalan. Jalan. Oh, pekerjaan orang tua zaman dulu? Ya tukang macul, Tukang macul, tani ya. tani, nggarap lahan sendiri. Bahan sendiri. Oh, berarti bukan buruh nih? Bukan. Bukan. Iya. Berapa bersaudara, Mbah, dulu, Mbah? Saya 8. 8 bersaudara. Anak Nomor saya nomor terakhir, nomor 8. Berarti kalau zaman dulu mungkin ekonominya gimana, Mbah? Gambaran dengan tetangga-tetangga perbandingannya termasuk apa nggih? Cukup atau mungkin kurang kalau perbandingannya dengan tetangga zaman jenengan kecil itu? Ya masih kurang. Masih kurang. Kalau dengan tetangga, maksudnya perbandingannya Ya, masih kurang. Berarti bisa saya berimajinasi nggih zaman tahun segitu di pedalaman. Saya juga dari pedalaman, teman-teman. Hampir sama untuk geografisnya sebenarnya karena saya itu kan dari perbatasan Banjarnegara Kebumen lah. Mbah Muhtar ini yang dari arah Kebumennya, saya yang dari Banjarnegara. Jadi secara kultur, secara geografis sebenarnya saya paham betul dengan kondisi yang ada di lokasinya Sadang itu tadi, Mbah Muhtar nih. Iya. Listrik belum ada, sekolah tamat sampai mana? SD tamat. Tamat SD, alhamdulillah, SMP, SMA. Berarti ya termasuk kaya zaman dulu, Mbah. Kaya itu. Kaya tapi sebelah saya ini tetangga tahu masih lebih kaya, banyak kerbau, sapi. Tapi kok bisa sekolah sampai zaman SMA di pedalaman? Saya yakin bohong kalau kurang Itu cukup. benar. Mesti cukup. Cukup. Ada yang jelas ya, ada aja lah. Wong saya itu, Mbah, kalau saya itu kan dari pedalaman. Saya 7 bersaudara, saya anak nomor 6. Kakak-kakak saya itu ya kesulitan semua. Jadi tetangga saya pada nggak sekolah. Dilalah saya nasibnya bagus bisa sekolah sampai kuliah seperti itu aja. Tapi kalau untuk lingkungan pas umuran saya itu masih susah lah. Boro-boro mikir sekolah. Makan aja susah kan, Mbah, dulu, Mbah. Iya. Kalau dulu makanan pokoknya apa, Mbah? Itu ya nasi oyek. Oyek itu apa, Mbah? Jelasin ke penonton, Mbah. Kalau oyek kalau di sini ya di Kebumen itu namanya apa ya? Tiwul. Tiwul itu. Oh, tiwul, nasi yang dari singkong itu. singkong ya. Itu juga makanan pokok saya waktu Oh, kecil, Mbah. sama itu. Iya. Mungkin apa nih? Itu aja susah nyari itu dulu. Lah, Ya, susah. kok susah? Iya. Kenapa, Mbah? Ya dulu kan apa ya? Namanya nanam-nanam itu banyak hama-hama, tikus. Kadang-kadang ini dimakanin celeng itu susah banget dulu. Masih banyak celeng ya, Mbah ya. Babi Celeng ya, teman-teman. Babi hutan. Babi hutan. Iya. Itu. Nah, itu kan SD, masuk SMP di kota dong. Zaman dulu nggak ada SMP di desa, zaman saya. Kalau saya dulu pertama ya sekolah MTS di Sadang, Wetan. Oh, di kota kecamatan. Ya masuknya ya kecamatan itu pertama ada. Pertama kali buka. Saya pertama keduanya saya. Oh, Kedua. angkatan kedua. Berapa kilo itu kalau di rumah? Itu ya ada 5 kilo tapi saya Naik sepeda.
ngekos, cara orang sekarang ini ngekos lah. Oh, berarti ini Mbah Mutar dulunya itu dari keluarga orang kaya. Ngekos tapi nama saudara Pade di situ yang gratis. Gratis. Itu gratis. Makan gratis di situ. Iya. Oh, Namanya- berarti dari keluarga orang kaya dulu Mbah Mutar ini. Zaman di desa biasa. gitulah, di lingkungan sekitar. Biasa iya, biasa. Padahal orang tua bertani, mampu menyekolahkan anak SMP. Kemudian SMP ngekos, sering pulang ke rumah gitu, Mbak? Kalau saya dulu SMP di sini ngikut orang, disuruh ngikut orang aja, nggak usah biaya Oh. gitu. Kayak gitu. Itu Biasanya itu kalau zaman sekarang juga ada budaya seperti itu kalau di pondok ya, Mbak. Biasanya kalau kakak saya dulu kan pernah mondok, karena kiriman tidak lancar, akhirnya ini ngikut orang penduduk situ, bantu di situ, akhirnya tidur di bukan tidurnya tetap di pesantren, tapi makan terus kadang dapat ongkos gitu dari penduduk situ. Mungkin seperti itu, Mbak, atau saudara, Mbak? Masih saudara. Oh, masih saudara. Tapi ikut bantu kerja itu ya. Mungkin apa saya dulu anak yatim apa ini apa ya? Apa dulu sudah meninggal Yatim. umur Kelas berapa? 5 tahun. Kelas 5. Oh, kelas 5 sudah meninggal. Bapak, Iya. ibu tapi masih ada zamannya itu. Iya. Itu belum ada listrik ya, Mbak? Belum, aduh. Itu hiburannya apa, Mbak? Zaman dulu, Mbak? Hiburannya ya itu cara orang sekarang apa ya? Petok umpet apa ya itu? Petak umpet. Iya. Umpet dan umpet-umpetan. Dulu umpet-umpetan. TV udah ada belum, Mbak? Belum ada. Tapi kok ini ya, TV belum ada, akses informasi sulit, kemudian akses transportasi sulit. Tapi yang mengenang justru kalau dari kehidupannya seperti itu adalah setiap momennya itu punya kenangan tersendiri, karena kenangannya itu kan terbatas. Jadi apa hiburannya terbatas. Ketika ada hiburan biasanya lebih mengenang nih, Mbak, lebih bermakna. Ya. Iya, seperti itu. Kalau zaman sekarang serba mudah, kesana kemari mudah, beli apa mudah, nonton apa mudah, akhirnya sesuatu yang bermakna itu agak karena begitu cepat akhirnya kurang bermakna gitu ya, Mbak. Iya. Kurang kurang mengenang banget gitu sekarang. Kalau zaman sekarang ya. Tapi enak juga. Enak ya. Ya. Kurang mengenang tapi enak. Iya. Tapi ini, Mbak, kalau diinget-inget zaman dulu mungkin kalau dipikir sekarang ya, dulu ngerasa susah nggak sih, Mbak? Atau mungkin dulu yang rasanya biasa aja, baru mungkin setelah dipikir sekarang ngerasa susah. Tapi pas ngalami dulu ngerasa susah nggak sih, Mbak, sebenarnya? Ya sebenarnya ya susah kalau dipikir secara ekonomi dulu. Makan susah mungkin ya, Mbak. Susah. Pokoknya ya susah lah pokoknya dulu. Kalau sekarang kan aduh, ya dulu makan aja ya paling ya itu Apa, Mbak? nasi oyek. Paling kalau makan nasi putih itu kalau lebaran, badan lah cara muludan. paling setahun 2 kali ya. Iya, paling gitu. Iya, saya paham betul karena saya juga ngalami ya. Jadi kalau dulu itu saya ingat waktu saya kecil, karena kakak-kakak saya kan umurnya berdekatan, nggak begitu jauh. Kalau makan nasi itu yang nasi dicampur jagung itu apa, Mbak? Menir ya? Menir jagung, iya. Ya. Jadi biar agak banyak, terus kita nggak ngambil sendiri kalau di keluarga saya itu, diambilin sama ibu. Nah terus kita makan ya sesuai jatah. Kalau makan nasi putih, dulu saya juga ngalami seperti itu, Mbak. Iya. Jadi- Itu lebih kalau Pak Alim bisa enak itu. Kalau saya ngalim bener-bener itu nasi dibagi setiap makan dibagi sepiring itu dulu. Iya. Kalau saya itu Lauknya apa, Mbak? lauknya ya senemunya aja nah, Di kebun nemunya apa? Di ladang apa? cabai sambal gosrak apa biasa. Tapi kan enak kan, Mbak? Enak. Enak. Kalau sekarang aja juga masih mengenang. Ya mungkin ini, Mbak, kalau menurut saya. Jadi karena sekarang kan tontonannya banyak. Jadi kita kalau zaman sekarang makan nasi ayam, nonton pizza gitu loh. Jadinya kan bayanginnya pizza, padahal di sini adanya nasi ayam, jadi nggak enak, Mbak. Kalau dulu kan nggak ada tontonan apa-apa, nggak tahu gitu loh, nggak tahu dapur orang. Kalau zaman sekarang orang mau makan difoto dulu, diupload, jadi kan kita tahu oh, mereka makannya enak itu. Mungkin ada pengaruh itu ya, Mbak. Jadi kenapa kok makanan zaman sekarang itu, karena saya ngalami
perubahan generasi, perubahan zaman, jadi enak tapi nggak senikmat dulu gitu ya Mbah. Iya. Kira-kira itu kenapa Mbah? Ya kalau dulu ya mungkin masih makanan ya masih berkurang pada orang-orang, masih berkurang, maksudnya nggak kayak sekarang. Langka lah Oh, sekarang langka. itu. Langka yang kayak sekarang kan paling setahun sekali apa setengah tahun sekali makan itu enak banget itu. Itu ingat nggak Mbah? Saya ingat Mbah itu Bapak Mbah ya, mulai perubahan banyak makanan itu tahun berapa Mbah? Kalau saya tahun ya 98 lah. Ya, cocok. 98 itu kan kalau di mungkin 90-an, awal 90-an kok. 89. Oh iya lah, 89. Udah mulai enak-enak Iya. lah. Karena itu kalau di revolusi itu sebenarnya ada revolusi hijau. Jadi pestisida, pupuk pestisida itu mulai masuk ke Indonesia, revolusi hijau, makanan mulai banyak. Itu memang kalau saya rasa memang nggak cuma di daerah kita, zaman dulu di manapun makan agak kesulitan. Iya betul. Terus SMA di mana Mbah? Di Kebumen, Kebumen, kota berarti. kota. Ya dulu kalau sekarang ya dulu SMA mana dulu Mbah? itu tingkatannya saya SMA itu MAN. Oh Man mana? Salafiyah Wonoyoso Kebumen. Sekarang udah nggak ada ya Mbah? Masih ada Man. MA Salafiyah Oh, MA Wonoyoso Salafiyah. Kebumen. Sekarang masih ada? Masih Oh. ada. Dulu ngekos juga di Kebumen. Ya itu yang ikut itu. Oh, ada. pas. Di sini Kepedusan. Itu kalau kondisi Kebumen zaman itu tahun berapa Mbah kira-kira Mbah SMA Mbah? Ya kalau si Kebumen ini aja tahun ini Kepedusan sini masuk listrik aja tahun 82 itu baru masuk listrik kalau nggak. Kebumen kayak kota. Kota Kebumen 82 baru masuk listrik. Kepedusan. Iya. Kepedusan. Itu jenengan SMA berarti. SMA. Berarti zaman dulu kota Kebumen masih bedanya apa Mbah? Untuk gambaran penonton ya teman-teman yang nonton. Bedanya Kebumen dulu dan sekarang. Menurut perspektif atau pandangan Mbah, Ya termasuk kemajuan ya pesat lah termasuk Kebumen. dulunya kayak apa Mbah? Dulu tahun ya 80-an. 8 bulan ya masih termasuknya itulah masih ya kalau daerah-daerah sini ya masih gelap sih tahun-tahun Dokar itu. itu Ya, masih banyak Mbah. masih itu masih dari Pedusan Kawanayasa itu udah apa namanya itu Aspal, aspal tapi ya kan ya aspal ya Yang masih belum hot. belum ada rumah-rumah ya belum hot mix ya, aspal yang belum halus itu iya. ya. Itu dulu. Waduh, sekarang udah maju Iya. termasuk ini. Terus kalau rumah-rumah sudah gedong atau mungkin masih banyak rumah joglo, Aduh, dulu masih banyak sini. gedong sudah banyak. Gedong-gedong ya biasa-biasa itu, bangunan biasa. Ya, jadi Daerah-daerah sini. kalau penonton gitu ya, ada yang seorang pelukis atau ilustrator, coba deh dari gambaran Mbah Mutar diwujudkan dalam bentuk karya ilustrasi, karya lukisan. Saya rasa itu jadi suatu yang menarik. Bagaimana Kebumen daerah kita itu ya, zaman dulu. Saya juga kadang seperti itu Mbah. Saya dulu enggak dulu, sekarang kadang mengingat-ingat betul pas saya zaman kecil di daerah saya itu seperti apa. Saya coba susun gitu loh. Supaya apa gambaran itu sebenarnya supaya nggak hilang. Jadi oh dulu seperti ini ya kadang dengan mengingat itu kan akhirnya kita banyak syukurnya gitu Mbak. Iya. Iya sekarang sudah mudah mau makan apa GrabFood ya datang ya kan Tinggal ngontek datang iya. Wah, piye panganane? Sesusah-susah sih ya Mbak aduh ya Mbak Aduh, kayak pikir nggak ada orang susah sekarang. iya Bener. sesusah-susahnya masih bisa makan lah ya. Sekarang aduh, apa minta apa ada dikasih. Nah terus ini Mbak lanjut Mbak terus selesai SMA kemana Mbah Muhtar ini? Saya merantau. Merantau Pertama yang merantau di Lampung, Pringsewu. Ikut itu kakak. kan kalau zaman dulu lulusan SMA sebenarnya sudah bisa jadi pegawai negeri Pak. Ya. Itu dulu bisa, tapi Kenapa kan nggak milih jadi pegawai negeri Pak? dulu yang saya ya kepengennya gitu, kan udah ke Lampung, pulang merantau ke Jakarta. Jakarta di PT, udah PT Gemalapik itu sepatu Reebok. Sepatu Reebok. Udah
Itu kemungkinan dulu ya namanya cara zaman sekarang ini banyak yang demo. Karena ya Mbah Muhtar ikut demo mesti ini. saya nggak ikut, malah dikeluarin. Lah kenapa itu? Ya mungkin ya dikira Menentang perusahaan. iya menentang kemungkinan. Nah itu pindah saya. Zaman dulu gaji di PT besar berapa sih, Mbah? Saya dulu per jam itu Iya, 450 perak. perak. Itu Kalau sehari saya dapat SMK, berapa? Kalau sehari ya paling berapa ya paling 5.000 ada. 3.000. 3.000. Berarti perusahaan PT besar sepatu ya, home industry atau udah besar? Udah besar. Ya impor pokoknya. Oh iya. Sehari sekitaran 3.000. Dapat apa aja dulu, Mbah? Kalau 3.000 untuk beli makan itu dapat makan apa, Mbah? Makan itu makan aja masih 250 perak udah Berarti makan. udah banyak gajinya, Mbah. Ya gede. Itu dulu itu tingkat-tingkat tamat SD 250. Ya, SMP 350. 350, SMA SMA 450. Termasuk saya per jam. Iya per jam. Berarti dulu gaji jenengan besar. Terus masih muda, belum menikah pas saat itu. Oh, belum. Belum menikah. Terus lulusan SMA harusnya zaman dulu itu juga ada kesempatan untuk jadi pegawai, ya kan zaman dulu. Iya, Tapi pegawai negeri gajinya masih kecil kalau nggak salah zaman dulu ya Pak ya. Ya dulu tahu pernah saya termasuk Pemda lah. Membuka. Di Pemda Sumatera Barat tapi kan di Taman Mini. Oh, Pemda Sumatera Barat buka. Di Taman Mini kan ada anjungan itu kan termasuk ada perwakilan Pemda. Oh iya di situ. Saya di situ 7 tahun. 7 Bantu. tahun. Jadi ya di situ namanya kebersihan taman, ya, tukang taman. Sudah punya pacar belum, Mbah? Zaman itu, Mbah? Dulu udah yang istri yang pertama itu. Udah pacaran. Yang ke pacarannya paling ya pakai layang. Layang. surat, Berarti ya. pacarnya benang kene di sini, Bumen. di Kebumen. Mbah Muhtar merantau jauh nan di sana. Iya, betul. Di mana itu Jakarta? Jakarta itu. Nah, layang-layangan, surat-suratan. Betul. Itu indahnya di mana, Mbah? Indahnya ya. Kalau zaman sekarang kan tinggal WA, zaman dulu mungkin. Indahnya kalau nerima balasan itu, waduh. Aduh, gitu ya. Alhamdulillah kan nyampe sini udah. Sekarang udah 7 hari baru nyampe sini. Nah, ini kan mungkin pesan-pesan untuk anak muda lah. Penonton kita kan otomatis anak-anak muda yang mungkin sebagian paham tentang kesulitan zaman dulu, tentang kadang anak muda zaman sekarang yang membedakan itu adalah kemauan untuk berproses. Jadi zaman dulu mencari ilmu itu susah. Kalau tidak ada niat ya sudah, otomatis nggak ada akses apapun. Tapi kalau zaman sekarang aksesnya mudah, informasi berlimpah dimanapun, Mbak. Tapi tidak mau berproses, jadi kepengen instan. Karena zaman sekarang kan mungkin yang membedakan itu. Nah, yang saya lihat dari orang-orang zaman dulu adalah kekuatan tekadnya untuk menjalani hidup lebih kuat jelas, karena proses hidupnya kan lebih sulit, apa-apa butuh perjuangan. Nggak zaman sekarang kan begitu mudah lah. Nah, hampir di semua lini seperti itu. Nah, mungkin pesan-pesan, Mbak, untuk teman-teman penonton ini, teman-teman penonton Umas Sinau. Jadi apa nih kira-kira supaya apa memanfaatkan waktu atau mungkin jangan menyerah atau apa, monggo terserah, atau mungkin khasnya jenengan di daerah Sadang itu ada punya pesan apa dari orang tua yang bisa atau dari istri yang bisa disampaikan ke teman-teman untuk dijadikan pelajaran lah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Coba, Mbak. Ya pesan-pesan saya itu ya kalau usaha apa ini ya harus benar-benar ditekuni, jangan main instan pokoknya gitu. Tuh dengerin, ditekuni. Kalau tekun, saya yakin memelihara mimpi, memperjuangkan mimpi, ditekuni atau ditelateni, tidak berhasil sekarang pasti nanti, tidak nanti mungkin lusa. Jadi tidak ada proses yang sia-sia.
Jadi untuk teman-teman penonton Uma Sinao, jangan menyerah ya. Terus pelihara mimpi, telateni kalau bahasa Mbah Mutar, telateni prosesnya, hasil nanti suatu saat saya yakin ya, termasuk rumah Sinao ini berdiri karena mimpi yang terus kita pelihara untuk saling berbagi kepada teman-teman semua. Sekian Mbah, matur nuwun. Sama-sama. Ya, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Sekian, jangan lupa untuk belajar apapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena setiap orang adalah guru, setiap kejadian adalah pelajaran, dan setiap tempat adalah sekolahan. Tetap belajar ya, jangan menyerah, jangan mudah puas, sukses selalu.